Selamat datang kembali di channel Ilmu Otodidak. Kali ini kita akan membahas atau membuat sebuah cara bagaimana membatasi limit dari internet IndiHome atau internet apapun di rumah kita tanpa mikrotik, ya, tanpa mikrotik. Tanpa alat ini. Mengapa harus dibatasi? Karena ketika kita berlangganan internet dari ISP, baik itu IndiHome, First Media, Bis Media, dan lain-lainnya, kan biasanya dari ISP itu akan kasih speed full. Seperti saya ini pakai ini IndiHome 20 mega. Kan dia akan kasih speed kan full 20 mega. Kalau nggak kita bagi-bagi, lalu keluarga kita di rumah banyak, ini kasusnya hanya untuk ruang lingkup rumah loh ya, jangan dijadikan ini untuk ruang lingkup perusahaan, warnet, atau bahkan voucher hotspotan, jangan. Kalau itu sudah kelasnya masuk ke kelas mikrotik. Ini hanya untuk home networknya saja, agar tidak terjadi nge-lag atau bagaimana, atau bahkan biasanya terjadi seperti ini, kita yang bayar internetnya, kita yang instalasinya, tapi ketika kita mau pakai kita lemot. Karena apa? Banyak keluarga-keluarga kita yang secara bersamaan streaming YouTube misalkan, buka Facebook video, buka Instagram video, buka TikTok, buka segala macam, drop. Itu kalau tidak kita bagi-bagi. Yang harusnya kita dapat 20 mega dengan upload 4 mega, kita kalau tidak dibelah-belah speednya atau tidak dilimit nih speed downloadnya atau uploadnya, akan mempengaruhi kita. Jadi tarik menarik jaringan. Tujuannya sesimpel itu. Jadi untuk intronya begitu, kita membagi-bagi jaringan, bukan dibagi jaringannya seperti bagi-bagi duit, bukan, tapi jaringannya itu dibatasi speed untuk downloadnya. Jadi misalkan satu handphone A, kita batasi kecepatannya hanya 2 mega, handphone B 2 mega, handphone C 2 mega. Jadi ketika handphone itu bebannya sedang penuh-penuhnya, atau lagi streaming semuanya, download aplikasi bahkan, atau main game atau segala macam, mereka downloadnya hanya mentok di angka 20 mega saja. Kalau sudah itu kan berarti kan baru kepake 6 mega. Kita masih punya sisa 14 megaan, teoritisnya begitu, lalu aktualnya pun nggak akan begitu. Kita masih punya segitu. Dan kita masih punya untuk akses yang lain-lain secara cepat untuk diri kita pribadi. Alatnya apa? Kalau pakai mikrotik kan jelas ya, kita bisa atur bandwidthnya dengan QI, dengan segala macamnya. Kalau pakai mikrotik, nah kalau mikrotik ini mahal, nggak mahal sih sebetulnya, sama aja sih, beda-beda tipis. Kalau saya lebih suka pakai yang namanya D-Link, DIR 605L. Nah ini benda manusianya nih makhluknya. Jadi saya pakai ini. Di sini sudah ada fitur untuk mengelola bandwidth, untuk mengelola siapa saja yang bisa akses ke internet di rumah, perangkat apa saja yang bisa akses. Di sini semuanya bisa dengan harga ya 250 ribuan lah baru ini. Kalau di Tokopedia harganya ya kisaran segitu, mirip-mirip mikrotik sih. Cuma kalau mikrotik harus usernya itu harus pinter atau harus ngerti jaringan lah. Kalau ini orang apapun bisa. Jadi kita pakai ini, nanti kita coba kita bagi-bagi jaringannya. Untuk downloadnya 2 mega, lalu kita kunci berdasarkan MAC address perangkat itu, perangkat mana saja yang boleh akses ke dalam jaringan D-Link ini. Jadi ini topologinya adalah dari modem, ada nggak ya topologi modem itu. Nah nanti dia begini gampangnya, dari IndiHome Telkom masuk ke modemnya dia bawaannya, biasanya itu ZTE atau Huawei, lalu
kan sini ada wifi-nya nih biasanya. Jangan pakai wifi ini, kita pakai wifi yang dari D-Link tadi. Jadi kalau pakai wifi ini tuh tidak dapat dilimit, alias ini loss saja. Dapat paket berapa ya dapatnya segitu untuk handphone atau perangkat-perangkat lainnya. Kita gunakan router satu lagi di sini yang kita bilang tadi, D-Link untuk dibagi-bagi. Oke, mari kita lihat pengaturan di dalam komputernya. Iya, jadi ini adalah tampilan dari GUI-nya D-Link. Kita login saja. Ini saya masih disconnect, belum connect ke internet, alias modem masih di bawah. Router masih di bawah. Kita lihat settingannya. Settingannya seperti biasa. Ketika kita mau setting router yang lainnya, yang kita setting adalah bagaimana sumber internetnya. Apakah Anda mau pakai PPOE atau statik atau dinamik? Saya akan biarkan dia pakai dinamik. Lalu akan kita rubah tentang wirelessnya. Jadi yang di limit di sini wirelessnya, atau LAN-nya juga bisa. Metodenya adalah dengan IP-nya. Nah, kalau sini saya akan hapus passwordnya. Saya lebih suka punya wifi tanpa password alias open. Namun nanti ada suatu settingan yang dimana hanya perangkat-perangkat tertentu lah yang bisa masuk ke dalam jaringan saya. Ini caranya lebih aman, lebih simple, tapi juga lebih bahaya. Hati-hati, karena apabila ada pembobol yang tahu alamat MAC address kita bisa diambil MAC addressnya dan dia bisa login. Kenapa saya nggak pakai password? Karena kalau ada tetangga yang nanya, Mas, passwordnya apa? Wifi dong, numpang dong. Nah, saya nggak demen tuh. Enggak, kita nggak pakai password, lihat aja. Oke, lanjut kita masuk ke mode advance-nya. Kita masuk ke MAC filtering. Nah, ini adalah kuncinya. Kenapa saya tidak pakai password di wifi saya? Jadi hanya perangkat-perangkat yang terregistrasi pada MAC filtering ini, dan saya pilih allow whitelist atau bolehkan daftar yang di sini untuk akses internet atau akses router ini. Inilah yang akan mendapatkan akses internetnya. Jadi saya setting dulu perangkat apa yang saya izinkan untuk dapat internet, baru setelah itu kita batasi. Lanjut kita masuk ke traffic controlnya di D-Link, masih di advance juga untuk traffic control. Nah, di sini kita akan mengkontrol jaringan dengan download dan uploadnya. Kalau saya akan pakai metode downloadnya saja. Downloadnya saya kasih batas maksimum 2000 kbps atau 2000 megabit per second atau 2 megabyte per second dengan range IP yang di layar sampai dengan segitu. Jadi IP dari IP sekian sampai dengan IP sekian akan dibatasi limitnya. IP-nya kan akan didapat dari DHCP tuh. Nanti DHCP-nya, nah ini lihat. Laptop saya dapat dari DHCP-nya, dapat IP 100 berapa. IP ini akan terlimit downloadnya. Kita lihat. IP berapa saja yang bisa ke limit. Jadi ketika kita connect router, perangkat kita akan dapat IP secara otomatis, dan secara otomatis juga IP itu akan terlimit speednya. Kita cek ya. Nah, ini saya menggunakan IP DHCP yang sudah terlimit oleh si D-Link-nya tadi. Nah, nampak downloadnya maksimum hanya segitu. Karena saya pakai IP yang dikasih otomatis sama si D-Link-nya. D-Link-nya nyebar IP dari rank misalkan 100 sampai 150. Nah, dari 100 sampai 150 itulah yang akan dibatasi. Tapi IP di luar 100 sampai 150 bisa full speed gitu, bisa full speed downloadnya. Jadi kita mainnya main di IP, kita batasi siapa-siapa saja yang bisa mengakses cepat dan lemot. Sekarang kita akan coba ganti IP komputer kita. Kita lihat, kita akan ganti IP-nya yang tadi DHCP atau otomatis, kita akan ubah jadi statis di luar rank yang dilimit tadi, di luar rank yang dilimit tadi. Jadi ranknya yang tadi itu 100 sampai 150, misalkan kita bikin 10 di sini.
IP-nya. Nanti IP-nya bebas ya, apabila mau nyepak begini bebas, mau bikin IP sendiri ya bebas. Ini saya contohkan pakai IP statiknya 10. Kita coba speed test lagi, hasilnya akan seperti apa. Kita cek IP-nya, IP sudah berubah ya. IP-nya sudah berubah 11 11 11 11 11 dari sebelumnya 100-an, dimana IP 11 ini adalah di luar dari rank yang telah kita tentukan. Nah ya, rank yang kita tentukan adalah segitu. Kita coba speed test lagi, apakah masih 2 mega atau sudah full speed 10 mega. Nah sudah full 10 mega. Nah, ini adalah metode yang sangat mudah, murah meriah, dan dapat diatur oleh semua orang. Kita membatasi kecepatan berdasarkan IP, dan apabila kita mau full speed, tinggal kita ubah IP di handphone, laptop, atau lain-lain menjadi IP statik. Oke teman-teman, cukup sekian. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ini adalah video pertama di tahun 2021. Harapannya pandemi cepat hilang, semua sehat-sehat, ekonomi pulih, dan tentunya jangan pernah malas belajar walau halang rintang menghadang. Terima kasih. Goodbye.